Aksi brutal geng motor di Medan, satu warga meninggal dunia. Puluhan rumah di Binjai rusak diterjang angin puting beliung. Rutan kelas 2B Kabanjahe gelar lomba baca Al-Quran. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Elsa Huta Barat, kita awali Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, kawanan geng motor di Medan kembali beraksi pada Rabu malam. Akibatnya seorang warga meninggal dunia lantaran ditikam oleh anggota geng motor. Inilah rekaman kamera pengawas saat korban berinisial R dihadang dan ditikam dengan senjata tajam oleh anggota geng motor saat melintas di kawasan Semati, Simpang Kantor Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dalam rekaman tersebut terlihat korban yang sudah terluka akibat tikaman senjata tajam berlari hingga terjatuh di tepi jalan. Peristiwa penikaman terjadi saat korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri dan anaknya melintas di TKP. Tiba-tiba sekelompok pria bersenjata tajam diduga geng motor menghadang perjalanan korban. Tanpa banyak bicara, para pelaku langsung menghujani tikaman ke tubuh korban. Bukan korban saja yang mendapati perlakuan keji tersebut. Anak dan istri korban yang sedang hamil turut menjadi korban kekerasan. Kabid Humas Polda Sub Kombes Pol Hadi Wahyudi Kamis siang membenarkan peristiwa tersebut. Korban meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam. Polres Belawan dibantu Polda Sub sudah menangkap 3 orang pelaku penikaman korban. Ya, jadi kejadiannya tadi malam sekitar pukul 23.00 itu ada pengeroyokan dan juga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian dalam waktu kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam, Satreskrim Polres Belawan yang di backup oleh Jatan Ras Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 2 adalah otak daripada pelaku ini dan ada beberapa lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Demikian. Saat ini kepolisian masih memburu anggota geng motor lainnya yang terlibat dalam aksi penyerangan dan penikaman korban dan keluarganya. Wahyu Pertama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang pelajar diruda paksa oleh 2 residivis di Desa Ae San Simon, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Bahkan kedua pelaku mengaku sebagai anggota Satpol PP kepada korban. Salah satu pelaku tidak berkutik saat diperiksa di ruang unit PPA Polres Tapanuli Utara beberapa hari lalu. Kejadian bermula saat korban sedang duduk bersama teman korban di sebuah tanggul. Kedua pelaku menghampiri korban dan mengaku anggota Satpol PP kepada korban dan mengancam korban agar dibawa ke kantor Satpol PP. Dengan ancaman tersebut, korban pun takut. Pelaku meminta korban supaya mengikuti perintah kedua pelaku. Kemudian pelaku membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke sebuah gubuk. Kejadian itu terungkap saat korban menceritakan kepada keluarganya dan langsung membuat laporan ke Polres Tapanuli Utara. Tidak lama kemudian, salah satu dari pelaku berhasil ditangkap dan teman pelaku melarikan diri. Menurut keterangan Kapolres Tapanuli Utara, kedua pelaku adalah residivis yang sering keluar masuk penjara, di mana pelaku yang bernama Jubel Sihite pernah ditahan selama 20 tahun dalam kasus perampokan dan pembunuhan. Menurut keterangan pelaku, mereka melakukan aksinya tersebut dipengaruhi minuman alkohol. Karena saya diajak rekan saya. Diajak rekan? Iya. Melakukan itu dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi minuman? Pengaruh minuman. Minuman berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Terus dibawa kemana? Ke gubuk-gubuk mana? Diancam? Diancam. Diancam ya. Terus berapa kali melakukannya? Sekali bunda. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ronald Sipayu menjelaskan modus yang dilakukan oleh kedua tersangka dengan mengaku sebagai anggota Satpol PP yang sedang melaksanakan razia. Jadi awal mula kejadian ini adalah terkait dengan adanya pengaduan si korban atas nama RM, seorang perempuan yang masih berusia 17 tahun, pelajar kelas 2 SMK di salah satu SMK di Tarutung, yang datang ke Polres Tapanuli Utara melaporkan tentang dugaan adanya tindak pidana pemerkosaan kepada yang bersangkutan. Setelah kita lakukan interogasi, bahwa memang modus yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku ini adalah
mengaku-ngaku sebagai anggota Satpol PP yang kemudian melaksanakan razia dan menemukan korban dan pacarnya itu masih berada di seputaran tanggul di Tarutung yang belum pulang jam 10 malam. Jamardin Saragi melaporkan dari Tapanuli Utara untuk Evarina TV. Kejadiannya itu, Bang. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.